Selamat siang Bapak dan selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Revanda Rostomen dari NIM 2412 dari kelas SI06. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya terkait tugas ujian terakhir pendidikan Pancasila. Yang pertama, kita pahami dulu apa sih pengertian Pancasila itu. Pendidikan Pancasila merupakan pendidikan guna membentuk karakter yang sikap berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan pedoman hidup bangsa, negara, mengembangkan pemahaman, kesadaran, dan pengalaman tiap nilai Pancasila. Pada dasarnya, kita sebagai warga Indonesia ini, warga Nusantara ini sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila bahkan sebelum Indonesia merdeka, sebelum 17 Agustus 1945 kita sudah menerapkan yang namanya nilai-nilai Pancasila dalam pedoman hidup bangsa, dari yang namanya ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan adil yang beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sudah diterapkan dalam diri orang-orang Indonesia bahkan sebelum Indonesia merdeka. Ya. Dan terus, tujuan pendidikan Pancasila. Kalau banyak orang yang bingung, apa sih Pancasila ini? Pendidikan Pancasila ini pentingnya untuk kita sendiri gitu. Yang pertama tuh punya keimanan serta ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Adanya takwa terhadap yang Maha Kuasa membuat warga Indonesia menjadi orang yang juga menganut bagaimana kemanusiaan itu juga bisa muncul dikarenakan dia keimanan serta ketakwaan kita terhadap Tuhan Maha Esa. Itulah yang juga menjadi keikutsertaan dalam bangsa Indonesia. Memiliki sikap kemanusiaan yang adil dan beradab kepada orang lain. Ya, pasti ini kita sudah tahu lah ya, sebagai manusia, terutama manusia Indonesia, bangsa Indonesia juga memiliki sikap yang namanya tegang rasa terhadap sesama. Persatuan yang tidak adanya anarkis yang menjadi penyebab lunturnya Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kita negara Indonesia yang menerapkan namanya persatuan bangsa yang tidak adanya yang anarkis itu udah nggak ada lagi gitu, yang mana anarkis ini menjadi penyebab lunturnya persatuan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga gara-gara anarkisme inilah yang membuat kita berpecah. Ya, itulah tujuan Pancasila juga sebagai persatuan bangsa ya. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan yang mendahulukan kepentingan umum. Ya, ini tuh berkaitan bagaimana sebuah kepemimpinan yang bijaksana sehingga harus mendahulukan kepentingan rakyat, untuk kepentingan rakyat dan bangsa untuk bisa menjalani kehidupan yang istilahnya warga Indonesia harus bisa dalam menjalani setiap kepentingan umum yang dalam setiap permusyawaratan yang harus dilakukan secara musyawarah, perwakilan, dan kebijaksanaan yang harus dipimpin dengan yang baik dan benar. Oke, yang kelima ada keadilan sosial yang meliputi berbagai macam aspek ya. Mungkin kita udah tahu ini maksud keadilan sosial ini. Keadilan sosial ini tuh mengacu pada ya diri kita yang sebagai manusia yang harus sebagai rakyat, sebagai
pemerintah juga harus memiliki yang namanya sikap keadilan dari segi aspek ekonomis, segi aspek infrastruktur dan lain semacamnya, bahkan sampai agama dan yang lain-lain harus yang namanya memiliki keadilan sosial. Next, selanjutnya tuh ada yang namanya sebelumnya tuh sejarah perumusan Pancasila tuh sudah um, diusulkan beberapa tahun ya, dimulai pada 1945 pada saat Indonesia berjuang mencapai kemerdekaan. Tepatnya itu tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Bapak sorry, Bapak Soekarno itu pernah mengusulkan konsep dasar dasar yang kita kenal Pancasila ini waktu dalam sidang BPUPKI waktu pada saat itu usulan konsep yang diungkapnya tuh agak diterima juga cukup diterima dengan baik oleh setiap anggota sidang, namun memerlukan beberapa perbaikan dan perubahan. Yang tadinya tuh kayak kita misalkan kayak sila pertama kayak kita mengusulkan bagaimana sila pertama, bagaimana kita mengusulkannya, itu sudah harus ada yang menerima baik, dan setiap anggotanya memerlukan perbaikan dan perubahan juga. Jadi pada tanggal 22 Juni 1945 ini juga ada juga pembentukan BPUPKI oleh Panitia 9 dengan menyusun dasar negara piagam Jakarta ya. Dalam piagamnya juga nih ada nih yang namanya nih, dengan sila ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Nah, yang kemudian menjadi kontroversial. Nah, ini yang aku bilang tadi nih guys. Ini yang saya bilang tadi nih. Jadi pada dasarnya contohnya seperti sila pertama waktu itu juga sila pertamanya itu menjalankan dengan syariat yang harusnya cuma terkhusus untuk syariat Islam doang gitu. Padahal ya ini juga menjadi kontroversial, yang mana ini menyebabkan juga tidak yang namanya tidak kesetaraan gitu. Habis itu setelah pada tahun 17 Agustus dalam sidang PPKI pada 18 Agustus itu Piagam Jakarta udah disah dengan perubahan pada sila pertama menjadi ketuhanan yang Maha Esa, lebih inklusif dan diterima oleh setiap golongannya. Dengan demikian ya terdiri dari 5 sila yang udah benar-benar disahkan. Nah, itu guys. Terus Pancasila sebagai sila negara. Yang pertama tuh Pancasila menjadi landasan utama untuk penyelenggara pemerintah Indonesia. Ya kita udah tahu lah ya bagaimana kita sila Indonesia itu ikut menyelenggarakan bagaimana sebagai landasan juga penyelenggara pemerintah Indonesia tuh sepertinya juga seperti contohnya ya seperti infrastruktur tentang keadilan sosial, permusyawaratan yang adil yang dipimpin, juga meliputi bagaimana landasan kita untuk landasan sila juga menyelenggarakan pemerintah yang adil dan bijaksana itu juga harus berdasarkan sila dan aturan yang baik juga. Terus kerohan Pancasila juga menjadi sebuah asas bagi kerohanian kita yang meliputi suasana kebatinan dan cita-cita hukum, sehingga ya merupakan sumber nilai norma kaidah baik moral maupun hukum negara. Ya kita sudah tahu lah ya bagaimana ya seperti yang dijelaskan seperti Pancasila juga merupakan suatu kerohanian dari batin kita, dari diri kita, dari kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dari kita terhadap kemanusiaan, persatuan, keadilan, kebijaksanaan itu juga sudah menjadi norma istilahnya juga menjadi norma kaidah yang baik, moral, serta sudah menjadi hukum yang wajib untuk warga kita tuh menjalani.
Terus Pancasila tuh bisa sebagai dasar negara yang pada dasarnya kaidah hukum yang mengatur rakyat Republik Indonesia, yakni seluruh unsur-unsur unsur-unsur seluruh unsur-unsur seluruh pemerintahan wilayah dan rakyat. Ya, ini seperti yang saya bilang tadi. Pada dasarnya Pancasila itu juga berperan penting bagaimana juga penyelenggara pemerintahnya, juga bagaimana dia landasan-landasan utamanya itu berjalan, sehingga untuk mengatur Republik Indonesia, yakni dengan seluruh unsur-unsur pemerintahan dari rakyat dan wilayah juga, itu Indonesia menjadi sumber kaidah hukum yang cukup dalam landasan Pancasila itu sendiri. Oke. Selanjutnya tuh Pancasila adalah sebagai sumber hukum. Ini seperti kayak yang dijelasin tadi, bagaimana peran Pancasila terhadap negara juga. Di sisi lain juga Pancasila sumber dari segala hukum di Indonesia juga diterapkan di Pancasila juga. Bukan negara kita menerapkan Pancasila untuk sebagai sumber hukum juga gitu. Pancasila itu berfungsi sebagai landasan filosofi dan ideologi penyusunan dan pelaksanaan hukum di Indonesia. Ya, ini kayak kita udah tahu kalau misalkan Pancasila itu juga punya fungsinya dari filosofi, dari ideologi, yang mana filosofi ini dari tiap makna Pancasila itu sendiri, dan ideologi sebagai pegangan. Maksudnya itu kayak seperti ya sebuah kepribadian diri warga Indonesia lah, sebagai dan ideologi itu sudah menyusun dalam pelaksanaan hukum di Indonesia juga, menekankan semua aspek hukum Indonesia harus berlandaskan pada Pancasila, dan yang merupakan cerminan dari jati diri dan bangsa, cita-cita bangsa. Nah ya, jadi jati diri bangsa, nilai-nilai Pancasila yang merupakan cerminan dari jati diri dan cita bangsa ini, maksudnya juga maksud menekankan aspek ini juga dari segala aspek sebenarnya. Semua dari aspek hukum juga Pancasila sudah menjadi sebuah aturan yang tetap sebagai sebuah hukum yang sudah tertera di Indonesia. Oke. Pancasila sebagai ideologi negara, ya ini sudah dijelaskan tadi ya, keseluruhan ide atau ya ide gagasan yang bersumber berdasarkan prinsip pemikiran juga, pemikiran termasuk dalam pembukaan undang-undang, pedoman yuridis konstitusional, pelaksanaan negara guna mencapai cita-cita nilai yang tergantung di dalamnya. Sehingga ya ideologi itu juga seperti yang juga saya bilang tadi, ideologi juga bagian menjadi keberbedaan bangsa, karena keseluruhan ide gagasan juga harus berdasarkan prinsip-prinsip pemikiran yang istilahnya ya filsafat, punya makna gitu juga ya. Dan ya seperti saya bilang tadi, maknanya juga sebagai kesepakatan ya politik, nilai-nilai culture, nilai-nilai yang tergantung dalam ideologi, seperti ya cita-cita bagi penyelenggara negara yang normatif, sehingga atau visi atau arah dari penyelenggara kehidupan bangsa bernegara Indonesia terwujud kehidupan yang berketuhanan dan keadilan. Pancasila juga sebagai ideologi nasional ya, seperti yang dibilang tadi, makna pemersatu golongan masyarakat di Indonesia juga. Ya kita bisa lihat sendiri sistem filsafat yang ada pada Pancasila. Ya, seperti Pancasila sebagai sistem filsafat itu kayak gimana jatuhnya gitu. Jadi kita lihat juga Pancasila itu sebagai sistem filsafat terbagi atas dua filsafat, filosofi Fichte Grundslag ya, dengan Weltanschauung. Kalau
filosof ke Bronstek ini mendasari peraturan hukum yang berlaku yang ada di Indonesia. Jadi itu kayak yang tadi juga dikasih tahu ya, kalau sebenarnya tuh Pancasila tuh juga mengatur hukum yang berlaku pada Indonesia, yang mana pada dasarnya dari 5 sila tersebut itu juga menjadi pedoman hidup bangsa Indonesia dan menjadi citra bangsa untuk negara gitu. Dan kalau Weltan Sauk ini merupakan Pancasila merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat. Iya, seperti yang kita tahu, seperti yang saya bilang tadi, pada dasarnya Indonesia sudah menerapkan Pancasila bahkan sebelum kemerdekaan pada dasarnya, karena ya itu tadi dalam 5 sila yang ada di Pancasila kita menerapkan yang namanya perkembangan dalam masyarakat yang juga yang mana menuntut kita dalam dalam memiliki banyak memiliki kepribadian yang pada dasarnya berideologi gitu, maksudnya ya berkembang dan sudah menjadi ciri khas Indonesia itu sendiri. Terus sebagai iptek dan pengembangan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek, ya iptek juga, Pancasila juga berperan penting sebagai pengembangan iptek, yang pada dasarnya negara Indonesia juga memiliki peran penting yang mana mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan tridharma perguruan tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Pancasila menjadi landasan etika dan moral yang mengikat untuk memastikan iptek memberikan manfaat maksimal bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan. Ya kita mungkin sudah sedikit merasakan ya bagaimana peran Pancasila juga sebagai pengembangan iptek ya, pada dasarnya tentang tridharma perguruan tinggi yang meliputi penelitian, pengabdian, yang mana Pancasila itu bisa menjadi yang bisa punya peran penting juga dalam iptek, misalkan ya misalkan dalam bagaimana manusia itu mengembangkan kemampuan teknologi dalam setiap penelitian. Pasti teknologi sudah terjalin dengan peran Pancasila juga gitu. Jadi sehingga mungkin bisa memaksimalkan bagi kemajuan bangsa, yang mana iptek di sini deh juga mempunyai peran penting dalam kehidupan manusia sendiri ya, otomatis ya, dari bagaimana ilmu pengetahuan, ilmu teknologi, dan ilmu yang lain-lain juga Pancasila terlibat dalam pengembangan iptek ini justru. Beberapa aspek aktualisasi dalam Pancasila Tridharma perguruan. Ya, kalau dari pendidikan kita sudah merasakan sendiri ya lah ya, pada dasarnya pendidikan berbasis Pancasila ini juga setiap aspek tadi yang seperti yang saya seperti iptek tadi dalam Pancasila Tridharma pada dasarnya juga mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam diri para mahasiswa juga, itu pada dasarnya juga bagaimana terbentuknya nilai-nilai integritas dalam diri mahasiswa juga, itu juga terbentuk dan terbantu juga dalam Pancasila itu sendiri. Terus Pancasila digunakan sebagai fondasi untuk pembentukan karakter mahasiswa, itu sudah kita bahas tadi. Etika penelitian, terus penelitiannya beretika. Pancasila menjadi pedoman dalam melakukan penelitian yang beretika. Ya, setiap penelitian yang dilakukan mahasiswa itu pada dasarnya juga aktualisasi Pak,
Pancasila Tridharma, yang mana kita dalam melakukan penelitian itu kita harus ada yang namanya sebuah uh, pribadi yang juga baik Pak dalam penelitian. Terus berbasis kebutuhan nasional, diarahkan kita tuh diarahkan juga untuk memecahkan setiap masalah-masalah yang juga agak relevan dengan kebutuhan nasional. Ya sepertinya kayak ya kita tahu lah ya bagaimana negara saat ini sedang mengalami kerugian besar dalam segi pendidikan gitu kan, penurunan drastis dalam segi pendidikan juga itu juga harus menjadi yang arahan untuk bisa kita memecahkan masalah-masalah yang cukup relevan ini dengan dan untuk kebutuhan nasional. Terus pengabdian kepada masyarakat, pengabdian berbasis keadilan sosial, yaitu ya itu tadi, seperti pengabdian masyarakat diarahkan meningkat kesejahteraan masyarakat yang adil, pemberdayaan masyarakat, perguruan tinggi menggunakan ilmu pengetahuan teknologi yang memperdayakan masyarakat. Ya, itu seperti kita bilang tadi bahwa pada dasarnya pengabdian pada dasarnya kurikulum berbasis Pancasila ini mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam ke dalam pendidikan, termasuk mahasiswa juga gitu. Yang mana ya dalam perguruan tinggi juga menggunakan ilmu pengetahuan teknologi yang memberdayakan masyarakat, yang mana masyarakat juga harus beberapanya juga menerapkan Pancasila untuk bisa menjadi pedoman bagi mereka agar ini tuh bisa meningkatkan kesejahteraan yang cukup adil dalam pemerataan berbasis Pancasila gitu. Ya, segitu saja presentasi dari saya. Sekiranya kekurangan saya cukup banyak ya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika presentasi saya juga kurang menarik, saya juga mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih banyak untuk Bapak dan teman-teman, dan terima kasih karena sudah mengizinkan saya untuk bisa membuat tugas dalam presentasi kali ini. Terima kasih Bapak, selamat siang dan sampai jumpa.